Kharru sujjatan wa bukiya. Mereka menyungkur dalam keadaan sujud serta menangis. Ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Pada pertemuan yang lalu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita membicarakan tentang tangisan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada 7 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang makna menangis. Maka tempat-tempat ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, nanti dilihat kembali. Dan kita membahas sedikit banyaknya tentang makna tangisan itu sendiri. Sebagaimana disebut di dalam surah An-Najmu bahwa tangisan itu merupakan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan baik menciptakan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menangis ataupun bisa tertawa, dan itu adalah pemberian anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita merasa tentram dan damai dengan adanya tangisan. Juga untuk mengobati berbagai macam luka, baik secara perasaan maupun luka-luka yang disebabkan karena berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Maka menangis merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah Allah yang adhaka, yang membuat diri kalian tertawa, wa abka, dan juga menangis. Kemudian disebutkan beberapa ayat lainnya di dalam Al-Quran. Misalnya di surah Maryam ayat 58, setelah menyebutkan beberapa kisah tentang para orang-orang pilihan, Allah menyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka daripada para nabi dari generasi keturunan Adam, serta orang-orang yang kami bawakan mereka di dalam bahtera Nuh, dari keturunan Ibrahim, juga dari keturunan Israil yakni Yakub alaihissalam, dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah serta kami pilih mereka apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pemurah, kharru sujjadan wa bukiya. Mereka menyungkur dalam keadaan sujud serta menangis. Ini adalah sikap
dan sifat daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Mereka menangisi akan dosa dan kekhilafan mereka, kesalahan dan kekeliruan yang mereka lakukan, lalu mereka mengingat akan ampunan, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan mereka memohon ampunan atas dosa dan kesalahan itu sembari menangis, sujud, ya, tersungkur karena menyadari kelemahan diri mereka sendiri. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Maidah ayat 83 Allah memuji orang-orang yang diberikan ilmu. Bagaimana sifat mereka? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Apabila orang-orang yang diberikan ilmu ini mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad, engkau akan melihat mata mereka itu dipenuhi dengan, atau air mata mereka memenuhi mata karena menangis. Kenapa mereka menangis? Mimma arafu minal haqq, karena mereka mengetahui kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran, kebenaran bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asy syahidin, maka tuliskan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersaksikan kebenaran itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ini disebut pula bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu itu punya sifat. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jadi generasi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur dengan muka mereka. Jadi sujud ini maknanya langsung sujud, ya, sembari mereka mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci Tuhan kami, tidaklah janji yang diucapkan oleh Tuhan kami atau diberikan oleh Tuhan kami itu pasti akan dipenuhi. Wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a, mereka menyungkur atas wajah mereka, yabkun, sembari mereka menangis, dan tidaklah menambah bagi mereka kecuali rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang pilihan, termasuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita melihat kemarin itu bagaimana Rasulullah sebagai salah satu daripada utusan Allah yang lainnya dan sosok pilihan, imamnya para nabi dan utusan Allah, sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu orang-orang yang telah terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Nabi juga menangis. Nabi juga menangis. Menangis dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika Nabi hatinya dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang, seperti menangis ketika wafatnya putra beliau Ibrahim alaihissalam, kemudian juga menangis saat ketika melihat
wafatnya cucu beliau, yaitu putra daripada Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sedang berada bersama para sahabat. Zainab putri beliau mengirimkan berita melalui seseorang, meminta kepada ayahanda untuk datang ke rumahnya karena anakku berada dalam kesulitan akan kematian, artinya akan sampai tiba kematian. Lalu Rasulullah memberikan jawabannya, yaitu innalillahi ma a'ta wa ma akhaz. Allah Subhanahu wa taala boleh memberi, boleh mengambil. Maka engkau hendaklah berintrospeksi diri, lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nikmat. Kapan diambil, kapan diberi, itu adalah haknya Allah. Lalu kemudian Sayyidah Zainab mengirim kembali orang untuk menyampaikan Rasulullah sembari meminta dengan pasti, yaitu dengan sumpah, demi Allah wahai ayahanda, datanglah, anakku berada di ambang kematian. Artinya cucunya Rasulullah. Lalu Rasulullah bangkit dan berjalan menuju ke rumah Zainab, di mana kita tahu Zainab ini adalah suaminya Abul As. Kita sudah cerita bagaimana mereka terpisah selama 6 tahun. Sebelumnya sudah menikah, tapi kemudian satunya menjadi muslimah dan hijrah setelah mengambil janji oleh Rasulullah kepada Abul As, apabila Abul As ditebus sebagai tawanan perang yang dibebaskan, itu Zainab putrinya itu harus pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan itu pun terjadi. Kemudian berhari-hari Zainab berada di dalam kesedihan rindu akan suaminya, 6 tahun lamanya. Sebelumnya pun beliau sampai keguguran dengan berbagai macam cobaan di dalam hidup ini, dan terakhir beliau mendapatkan keturunan. Nah, sebelum beliau wafat, sudah duluan putra beliau itu diwafatkan oleh Allah. Maka diambil oleh Rasulullah, dilihatlah cucunya itu berada di dalam kesulitan bernapas, lemas sekali. Lalu dipeluk oleh Rasulullah, dan para sahabat melihat wajah Rasulullah yang mulia dipenuhi dengan air mata yang mengalir di kedua pipinya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal sebelumnya Rasul melarang orang-orang untuk menangis. Dilarang, salah satunya misalnya hadis yang mengatakan bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang memukul wajah, merobek kantong-kantong pakaian, ya, menarik rambutnya, serta berkata-kata dengan penuh kekesalan dan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini sama dengan peristiwa Nabi menangis ketika Ibrahim alaihissalam putra beliau wafat. Nabi menjawab bahwa al-ainu tadma, mata itu dia mengalirkan air matanya. Mata itu bisa bersedih, hati juga demikian. Karena ini adalah pemberian Allah. Maka Rasul menampakkan rasa syukur atas pemberian itu. Sementara mereka tidak mengatakan wa inna lanaqulu illa ma yarda rabbuna atau ma yurdi rabbana. Kami tidak berkata apapun kecuali apa yang Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Ya, sehingga dalam hadis lain nanti Nabi juga melarang. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat beliau radhiyallahu taala anhu, untuk menjadi wali, menjadi perwakilan Nabi SAW di kota Yaman, Mu'adz melaksanakan. Ini banyak sekali pesan di sana, termasuk
bagaimana pola Muaz untuk mengambil kesimpulan hukum dan berhadapan dengan orang-orang di Yaman. Nah, salah satu daripada petunjuk Rasulullah ketika Muaz sudah hendak menjalankan tugasnya menuju ke Yaman, Muaz berada di atas tunggangan ontanya. Ya, ketika Rasulullah mengantarnya, Rasulullah berjalan dengan kakinya sementara Muaz berada di atas kendaraannya. Nabi mengatakan, "Wahai Muaz, engkau boleh jadi setelah tahunmu ini tidak akan pernah lagi berjumpa dengan diriku. Boleh jadi engkau kembali ke Madinah hanya lewat di masjidku dan hanya mampir menziarahi kuburku. Itu yang engkau dapati, wahai Muaz." Maka Muaz bin Jabal pun menangis tersedu-sedu, terhentak. Beliau mengeluarkan suara tangisan yang besar karena tak ingin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "La tabki ya Muaz." Jangan menangis wahai Muaz. Innal buka minasyaitan. Karena menangis itu adalah sifatnya syaitan. Nah, karena larangan seperti ini, para sahabat ketika melihat Rasul menangis, mereka bertanya, "Engkau menangis wahai Rasulullah, sementara engkau melarang kami sebelumnya. Bukankah seharusnya demikian?" Nabi menjelaskan bahwa menangis itu memang sifatnya mata. Manusia dipenuhi dengan perasaan dan kasih sayang. Karena itu Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang. Dan dunia ini akan tentram, akan aman, akan nyaman apabila dipenuhi dengan para hamba Allah yang penuh kasih dan sayang terhadap sesamanya. Karena itu yang tidak dibolehkan, Rasulullah hendak mengatakan, yang tidak dibolehkan wahai sahabat sekalian adalah memukul wajah, mengoyak-ngoyak atau merobek-robek pakaian, ya, mencabut rambut atau menarik-narik rambut, atau mengucapkan kata-kata yang dapat memantik murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menunjuk bahwa azab ataupun nikmat itu tergantung ketika kita ditimpa oleh musibah kepada ini. Ini maksudnya adalah lisan. Kalau lisan berbicara dengan bahasa yang penuh penyerahan diri kepada Allah seperti ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah menyebut ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Karena hidup adalah ujian semua, ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar tetap disebut. Nabi menangis. Nabi orang yang paling penyabar. Di antara ulul azmi minar rusul, Rasulullah berada pada tingkat yang paling utama. Ya. Maka karena itu silakan menangis. Tapi jangan menyesali keadaan sehingga harus patah arang. Lalu kemudian tidak bisa bangkit lagi, itu tidak boleh. Ya, karena hidup adalah ujian ini. Lalu kemudian bagaimana mensikapi itu semua? Pernah sidang jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini ummul mukminin, ya, salah satu daripada ibunda kita, ibunya orang-orang yang beriman. Safiyah binti Huyai bin Akhtab sebenarnya sebelumnya adalah tawanan. Beliau punya suami, tapi suaminya telah terbunuh di dalam peperangan antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dengan pasukan Bani Nadir, Yahudi.
dari klan Yahudi, banyak yang dibunuh. Tapi kemudian banyak juga nanti yang menjadi mu'allaf dengan berkat Safiyah binti Huyai ini. Ya, ketika Rasul menikah dengan Safiyah, beberapa ummahatul mukminin yang lainnya kurang setuju secara perasaan, karena memang sulit menerima madu itu. Salah satu daripada istri Rasulullah ya mengatakan ya bahwa wahai Safiyah, enti Yahudiyah atau inti ibnatu Yahudi. Wahai Safiyah, kamu itu Yahudi, kamu itu putrinya seorang Yahudi, itu harus tahu diri loh. Nah, ini dikatakan oleh salah satu istri Rasulullah yang lainnya. Safiyah tertekan dengan ucapan ini, hatinya terluka, perasaannya hancur, jiwanya pecah, tercabik-cabik. Beliau radhiyallahu anha wa ardhaha menangis. Lalu kemudian Rasulullah lihat sikap Rasul. Rasul bertanya kepada Safiyah, "Madza yubkiki ya Safiyah?" Apa yang membuat engkau menangis sampai demikian wahai Safiyah? Lalu Safiyah mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Si fulanah ya Zainab binti Jahsh menyebut bahwa tidak, Hafsah menyebut kepada diriku, aku ini adalah putrinya seorang Yahudi. Jadi ada ucapan seperti itu. Maka kemudian lihat sikap Nabi. Nah, ini menjadi panduan bagi kita banyak dalam Al-Quran. Seperti misalnya ya kisah bagaimana seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia ditalak oleh suaminya. Lihat itu, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, Allah dengar itu sikap, Allah mendengar, Nabi mendengar ya, keluhan, tangisan, kesedihan daripada seorang perempuan. Nah, kita pernah melihat tangisan itu, tangisan ibu kita. Ya, apabila tangisan itu karena kegembiraan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, maka itu akan membuka pintu-pintu surga. Tapi ketika tangisan itu disebabkan karena rasa sakit, sedih, pilu, gelisah, gundah, gulana gara-gara perbuatan kita yang durhaka kepada ibunda kita, maka air mata seorang ibu itu akan memantik murka daripada Tuhan kita. Begitu juga seorang perempuan ya, didengar oleh Rasulullah. Rasulullah tanggapi dengan penuh kesantunan, karena itu sebuah perasaan. Terkadang kita tidak paham, tapi Rasul paham betul. Kadang istri kita menangis, kita menganggapnya itu air matanya masih air mata buaya. Dia buat-buat tuh, supaya kita masuk di dalam siklus mata kailnya ya, supaya kita penuh perhatian terhadap dia. Padahal memang harus demikian. Dengarkan tangisan seorang perempuan ya, rajut perasaannya, pintal kembali, karena beda antara lelaki dengan perempuan secara psikologis ya, beda sekali. Kalau laki-laki kadang susah sekali menangis, seharusnya bagi perempuan itu sudah tangisan yang cukup berat, tapi bagi laki-laki masih saja tersenyum, dia bertahan, meskipun menangis itu bukan sesuatu aib bagi seorang laki-laki, karena tangisan sebagaimana tadi adalah anugerah dari Allah untuk membuat diri kita menjadi lebih leluasa, lebih sehat, lebih tentram dan lain sebagainya.
secara psikis maupun fisik akan ada kesehatan. Nah, ketika Rasulullah jumpa sama Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha wa ardaha, Nabi mengatakan, ya, seharusnya engkau berbangga. Bukankah ayahmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan engkau saat ini berada di dalam sebagai istri seorang nabi. Nah, ini ucapan wa anti al-an tahta nabiyyin, artinya engkau berada di bawah nabi, artinya engkau juga seorang istri daripada nabi Allah. Jadi 3 pujian kepadanya diambil jauh sekali, karena ayahnya memang Huyai bin Akhtab ini adalah pimpinan Bani Nadir, tapi tidak dilihat kepada itu, tapi dilihat ke atas jauh, bahwa itu dari keturunan Nabiullah Harun alaihi salam. Ayahmu atau keturunanmu yang paling atas seorang nabi Harun, pamanmu adalah seorang nabi, wahai Safiyah. Musa alaihi salam, saudara kandung daripada Nabiullah Harun, adik beliau alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan suamimu juga seorang nabi, ya. Tak perlu itu harus menangis, bahkan itu berbangga. Dan yang menariknya, Rasulullah tidak membantah ucapan daripada Hafsah, tidak dibantah. Memang benar dia keturunan Yahudi. Jadi menengahi ini perlu kearifan untuk memahami perasaan seorang perempuan. Tidak dikatakan mana ada tuh, dia ulok aja tuh, tidak dijatuhkan oleh Rasulullah. Iya, kamu keturunan seorang nabi, pamanmu nabi, suamimu juga nabi, memang dari Yahudi, tapi disebut kelebihan lainnya, sehingga dengan demikian terajut. Untuk Safiyah, untuk sah, Nabi mengatakan ittaqillaha, ya, wahai sah, takwalah engkau kepada Allah. Bukan tidak boleh menyebutkan kebenaran, tapi bila kebenaran disebutkan untuk menyakiti perasaan orang lain, ini dilarang di dalam agama kita. Tidak bisa. Kalau menyebutkan kebenaran untuk menyampaikan kebenaran itu, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk membuat perasaan orang tercabik, bukan membuat orang lain jatuh tersungkur di kalangan komunitasnya. Tidak boleh, walaupun itu kebenaran. Ibarat kata orang hari ini, mulut seperti cobekan, ya, tempat mencuci tangan, walaupun memang benar, tapi tidak boleh demikian. Nah, ini sikap Rasulullah. Rasul menangis, ya, orang lain menangis, takut karena azab Allah, ingat akan dosa-dosanya. Nabi juga menangis ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat suci Al-Quran. Ayo baca Abdullah. Abdullah mengatakan, Ibnu Mas'ud maksudnya, apakah aku yang akan membacakannya wahai Rasulullah? Wa alaika unzil, sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Rasul menjawab, saya ingin dengar dari orang lain. Ayo baca. Dibacalah surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na bika ala haula'i syahida, ya. Bagaimana jika engkau nanti, sebelumnya ayat mengatakan pada hari di mana nanti semua saksi akan didatangkan dan engkau wahai Muhammad akan dimintakan kesaksian. Nabi mengingat lalu menangis, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat ke arah Rasulullah
Ya, aku melihat kepada orang di sampingku dan kedua matanya telah menganak sungai. Kenapa Nabi menangis? Karena mengingat keadaan, pemandangan, view yang ada di mahsyar kelak ketika umatnya berada di dalam huru hara, lama rentang waktunya yang hanya Allah mengetahui, matahari begitu dekat, panas yang menyengat. Pada waktu itu Nabi ingin setiap daripada umatnya itu untuk diberikan keringanan, dimudahkan bagi dia dalam hisab, semua tidak terlalu lama di mahsyar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya adalah mereka akan memohon syafaat Nabi, maka Nabi akan datang dengan memberikan syafaat. Setiap orang seharusnya mendapatkan syafaat itu. Nabi menangis mengingat itu semua karena umatnya yang beliau rasakan penderitaannya bagi dirinya. Ada penderitaan untuk umatku. Ummati, ummati, umatku, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah, banyak contoh-contoh tangisan di dalam hadis Nabi maupun di dalam kisah-kisah orang terdahulu. Intinya tangisan di dalam Al-Quran ada 7 kali. Mungkinkah ini sebuah isyarat bahwa jumlah hari ada 7 dalam kehidupan dunia ini, dan jumlah tangisan yang disebut dalam Al-Quran ada 7 dengan perbedaan faktor yang menyebabkan dia menangis, baik itu nikmat, baik itu rasa takut, baik itu kesengsaraan ataupun karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun karena berpura-pura. Ada tangisan yang berpura-pura sebagaimana kisahnya saudara Yusuf alaihissalam. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka datang, saudara-saudara Yusuf, setelah Yusuf ditolak ke dalam sumur, ditinggal sendirian. Datang waktu sore atau waktu malam isya, sudah akhir daripada petang, nangis, mengatakan bahwa Yusuf begini-begini dan seterusnya. Ini nangis. Jadi faktor yang membuat tangisan itu beda-beda, latar belakangnya disebut. Artinya setiap hari ada tangisan bagi manusia, karena 7 kali disebut dalam Al-Quran, dan hari itu ada 7. Jadi bila kita menangis di setiap harinya, itu hal yang wajar. Usahakan tangisan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat tangisan itu menjadi laknat bagi kita, termasuk bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tidak hanya saja itu berlaku bagi pemimpin dalam keluarga, bagi pemimpin dalam masyarakat, tapi lebih luas lagi pemimpin bagi suatu negara. Hati-hati, jangan dengan sebab kepemimpinan kita banyak mata yang menangis karena kecewa. Hati-hati betul. Ada orang tidak mencukupi ekonominya, menangis tuh. Ya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib terbunuh menjadi syuhada dalam perang Mu'tah, karena sebelumnya ada Zaid bin Harithah juga terbunuh menjadi syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib pegang pimpinan dalam pasukan, menjadi komandannya pasukan perang, ya, melawan orang-orang Romawi, lalu terbunuh. Kemudian bendera perang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, juga terbunuh. Terakhir diambil kepemimpinan tanpa perintah. Kalau tadi perintah, Nabi sudah bilang kalau ini meninggal ini yang ambil, kalau ini meninggal ini yang ambil, kalau ini meninggal ini yang ambil. Setelah itu terserah, kalaupun meninggal tidak ada perintah Khalid mengambil. Semoga Allah membukakan. Rasul belum dapat berita, di atas mimbar sudah sampaikan, sungguhnya fulan telah meninggal, bendera perang dipegang oleh ini, lalu dia usiba, lalu diambil benderanya oleh Abdullah bin Rawaha, fa usiba, dia kemudian juga jatuh, lalu dipeganglah oleh saifun min suyufillah min ghairi imra'atin,
tanpa ada perintah dari diriku. La'allallahu yaftah lahum, semoga Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Rasulullah mendatangi Fatimah binti Asma binti Umais, istri daripada Ja'far. Beliau sedang membuat adonan masak untuk keluarga dan anak-anaknya. Anaknya banyak, masih kecil-kecil, dan sudah membersihkan, memandikan anak-anaknya, sedang buat adonan kue. Ya. Rasul datang lalu minta kepada Asma, Asma, tolong bawa anak-anak kemari. Ada apa Rasulullah? Tak apa, bawa anak-anak kemari. Dipeluknya oleh Rasulullah. Rasulullah pun menangis. Asma gelisah, Asma binti Umais. Lalu kemudian beliau bertanya, adakah berita tentang suamiku wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, sesungguhnya ia telah menjadi syahid di dalam medan pertempuran. Maka pecahlah tangisan Asma binti Umais, terseduh-seduh, tidak tahu harus berbuat apa. Lihat Rasulullah tidak langsung menegur, jangan. Tidak. Kata Rasulullah, ini ketentuan Allah. Ya, wahai sekalian, coba buat makanan dan masak untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa oleh musibah. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya, fa innahum fi musibah, karena mereka berada dalam musibah, kalian masak untuk mereka. Lihat bagaimana pola Rasulullah dalam mensikapi orang-orang yang bersedih, yang menangis, dan Rasul sangat memahami itu semua. Nah, marilah pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita memahami makna tangisan dalam Al-Quran. Dan bila pun menangis, tangislah karena takut pada Allah, tangislah karena kasih sayang, karena itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Tapi kalau menangis karena kepura-puraan, menangis karena ingin menciptakan sebuah ketidakharmonisan, maka itu akan menjadi tuntutan nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil alamin, al-Fatiha. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا.
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.